saya di sini Kusnula Syifa dan tentunya kita lagi ada di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ini tamu jauh saya ya. Jauh banget enggak, tapi kita tetangga. Kita kedatangan dari TDM Honda Lampung. Di sini sudah ada Mas Dani dan juga Mas Tessa. Halo. Hai. Mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah. Selamat siang. Tribuners. Oke, Tribuners. Oke. Nah, Tribuners, hari ini kita akan membahas dan kita tuh akan berbincang seputar dengan Vario 125 ya? Iya, 125 ini varian terbaru. Varian terbaru ya. Nah, kita akan berbincang-bincang. Jadi untuk Tribuners yang mungkin bingung nih menentukan kendaraan, pengennya ngambil yang apa ya gitu. Nah, ini bisa jadi rekomendasi Tribuners selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan kita akan ngobrol seputar tentang Vario terbaru ini. Oke. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau membuka obrolan kita siang hari ini terkait dengan Vario 125 ini. Ini keunggulannya apa sih? Kita dari keunggulan dulu ya. Oke. Mungkin dari Mas Dani ya? Mas Dani boleh. Kalau untuk Vario 125 ini kan sebenarnya dia sudah ada nih di sebelumnya, jenis Vario 125 yang lalu. Tapi sekarang nih di bulan September lalu memang sudah di launching untuk new Vario 125. Keunggulannya itu sendiri sebenarnya ada beberapa bagian yang dirubah berdasarkan dengan minat masyarakat ya. Yang pertama itu dari sisi teknologi remote ya yang ada pada kuncinya. Yang biasanya itu kita pakai kunci biasa tuh manual, tapi sekarang itu sudah menggunakan Honda Smart Key System. Jadi langsung pakai remote. Dan yang kedua itu dia sudah memiliki ukuran ban juga yang jauh lebih besar dan juga untuk keamanannya dia sudah menggunakan wavy disc brake ataupun cakram yang bergelombang, jadi pastinya lebih optimal gitu sih. Jadi untuk dari kuncinya aja itu udah berbeda ya. Jadi ada apa tadi, smart locknya ya? Smart key system. Smart key systemnya, jadi ada remote-nya gitu. Wow. Terus untuk dari bodinya? Nah, untuk bodinya sih sebenarnya ada perubahan nih Mbak. Cuma memang secara kasat mata itu perubahannya nggak terlalu terlihat ya. Istilahnya minor lah. Tapi ada beberapa koreksi di bagian samping bodi. Itu ada perubahan, ada penambahan air scoop, jadi menambah kesan sporty nih untuk motor Vario 125 nya. Gitu. Jadi dia menambah kesan sportinya untuk di varian Vario 125 ini. Betul. Nah, selain itu ada lagi nggak sih keunggulan yang bisa kita lihat nih, perbedaan dari segi fisiknya dulu selain dari bodinya tadi yang bisa kita lihat gitu? Kalau dari segi fisik sih sekarang untuk varian yang terbaru itu kita sekarang ada pilihan warna sih. Pilihan warnanya itu ada hitam, kemudian ada warna untuk yang hero color ya kita sebutnya, itu ada putih dan biru. Itu yang jadi varian yang terlaris untuk saat ini di new Vario 125 nya gitu. Jadi untuk dibandingkan model sebelumnya secara fisik memang tidak terlalu berubah, tetapi ada koreksi di bagian depan dan juga pilihan warna dan juga stripping yang berubah. Jadi memang warna hero-nya masih menjadi warna favorit ya, dan banyak digemari. Ada 3 pilihan warna, tadi warna merah, warna putih dan juga warna biru. Hitam dan biru. Oh, hitam dan biru ya. Betul. Hitam dan biru itu menjadi warna favoritnya ya Tribuners. Nah, untuk dari segi mesinnya ataupun kecepatannya nih bagaimana? Kan banyak juga Tribuners yang memilih motor itu nggak cuman hanya dari fisiknya aja yang dilihat kasat mata, wah bagus keren gitu kan, tapi dari mesinnya juga. Kalau untuk mesin gimana? Nah, untuk mesin sendiri sih kita masih tetap mempertahankan generasi sebelumnya karena memang berdasarkan survei yang kita lakukan itu untuk mesin 125 yang digunakan itu masih cukup untuk mengakomodir kegiatan sehari-hari oleh pengguna dan juga yang pasti kenapa kita pertahankan karena performance dan juga bahan bakarnya itu cukup seimbang, jadi performanya tidak kedodoran tapi tetap irit bahan bakar juga. Oh, jadi irit ya bahan bakarnya ya, karena kan kita BBM lagi naik. Jadi kan harus cari kendaraan itu yang sebisa mungkin irit gitu. Nah, kalau untuk di kebutuhan sehari-hari gimana tuh aktivitasnya? Nyaman nggak sih kira-kira kalau memilih Vario 125 ini? Kalau untuk memilih Vario 125 ini tentunya nyaman ya, karena memang untuk tarikannya juga memang sudah responsif dan juga memang ada satu fitur nih sebenarnya yang mendukung aktivitas kita sehari-hari. Yang biasanya itu kita kan sering banget ya kendala dengan handphone yang lowbat. Sedangkan ibaratnya handphone itu adalah nyawa kita banget. Nah, di Vario 125 ini yang terbaru itu sudah menggunakan USB power charger. Jadi kita tuh yang biasanya harus pakai soket tambahan dan lain sebagainya, sekarang kita tinggal ambil saja kabel charger yang sudah ada pada handphone kita dan bisa langsung dicolok di bagian depan.
Gitu. Itu memang beneran ada. Jadi di dalam dashboard selain ada USB chargernya, itu muat untuk handphone yang ukuran di atas 5 inch itu masih muat, dan dia ada penutup pengaman, jadi nggak perlu khawatir handphonenya jatuh tuh pada saat berjalan ataupun sambil pengecasan. Ini keren banget loh Tribuners ya. Ini bener-bener keren banget Tribuners. Ini sangat memudahkan aktivitas kita sehari-hari, apalagi mungkin ini sangat berguna untuk driver ojek online. Betul. Ya. Jadi kan driver kan ojek online banyak nih menggunakan handphone di luar gitu ya. Mungkin powerbanknya habis dan sebagainya, nggak sempat ngecas. Nah di sini tuh jadi alternatif banget gitu ya. Oke. Nah apa sih Kak yang mempertimbangkan Vario 125 ini bisa diluncurkan gitu? Nah baik, pertama sih kita akan tetap mempertahankan ya kalau Vario itu identik dengan fungsionalitas dan juga lincah. Nah kenapa ini sangat cocok untuk digunakan sehari-hari? Yang pertama dari segi desain yang memang cukup ramping untuk dipergunakan di perkotaan yang lincah tadi, kemudian fungsionalnya di mana? Jadi lantainya Vario ini datar nih Mbak, beda sama Matic yang lain tuh kalau ada kan ada punuknya tuh. Nah dengan lantai yang landai tadi itu mempermudah buat ibu-ibu ataupun teman-teman pengguna sehari-hari yang biasa mobilitas cukup tinggi ya, bawa galon ke pasar, jadi bisa mudah tuh naruh barang-barang di tengahnya itu. Iya benar-benar gitu. Karena memang kadang ibu-ibu, wanita-wanita ya seperti kita ini itu lebih mudah gitu kalau yang injekannya bawahannya itu datar gitu. Bener sih tadi ya, ini masuk akal banget ya buat galon, buat plastik-plastik gitu. Betul. Kan ya, kadang karena kalau yang terlalu tinggi ada beberapa jenis kendaraan kan, motor gitu, kita nggak bisa untuk ngangkat itu karena kan wanita-wanita strong biasanya ngangkat galon sendirian ya. Oke. Selain itu juga nih Mbak, sebenarnya kan dalam ada perbedaan nih. Paling signifikan tuh sebenarnya dari sisi smart key atau kunci. Wow, apa tuh? Sebenarnya ini adalah permintaan dari masyarakat sendiri, dan memang dari hasil survei ternyata salah satu fitur yang diharapkan ada di Vario 125 itu adalah fitur smart key system. Nah memang identik sekali kan smart key system ini adalah salah satu teknologi Honda untuk kunci anti maling ya. Jadi benar. Kita tahu 2023 mau resesi, kemarin abis COVID banyak tuh maling-maling berkeliaran kan. Dan ini bisa membantu buat ibu-ibu ataupun juga buat anak remaja saat ini yang memang agak sedikit teledor nih dengan kunci dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita coba akomodir untuk bisa menambah value daripada Vario 125 untuk bisa lebih dinikmati lagi oleh masyarakat. Oke, jadi cara penggunaannya smart key ini gimana tuh kita aplikasikan gitu? Mungkin Tribuners ada di rumah yang belum tahu smart key itu apa ya gitu. Smart key itu dia bentuknya remote, dan kita itu tinggal pencet aja. Mungkin ini ada contohnya nih kalau kelihatan. Nah jadi tanpa kunci kontak, jadi menggunakan remote, nanti teman-teman tinggal dekatin aja bawa ke motor, terus tinggal putar knob, itu langsung bisa digunakan motor. Jadi tanpa ini motor nggak akan bisa hidup. Gitu. Jadi tanpa kunci itu motor tidak akan bisa hidup ya. Jadi sangat-sangat anti maling lah ya. Jadi smart key ini benar-benar anti maling ya, bisa kita bilang seperti itu. Jadi kan ini biasanya kan nggak ada di motor lain atau nggak ada di motor Vario sebelumnya gitu ya. Tapi kan bisa menjadi tambahan gitu ya kalau kita buat sendiri gitu. Tapi untuk di Vario 125 itu sudah ada, udah bawaan gitu ya. Betul. Jadi kita nggak perlu untuk repot-repot nambah variasi lagi gitu ya, ke variasi gitu ya. Wah ini keren banget loh Tribuners. Nah sudah seperti ini artinya kita itu berbicara masalah promo dulu deh sebelum ke harga gitu ya. Nah sejak kapan sih Vario 125 ini diluncurin? Vario 125 sendiri baru banget kita launching di awal bulan kemarin ya. Awal bulan kemarin? Masih baru, masih hangat gitu ya. Masih hot-hot lah. Iya masih hot-hot banget nih. Nah, kalau untuk promonya sendiri masih ada nggak sih promo yang hotnya? Untuk promonya sih kita sekarang untuk pembelian kredit, karena kita ada dua pilihan nih, bisa cash atau kredit. Nah, khusus untuk pembelian kredit kita dapat potongan 3 bulan, itu untuk pengambilan 36 bulan kreditnya, kemudian juga dapat free jaket eksklusif dari Honda, itu berlaku untuk cash dan kredit untuk jaketnya. Jadi ada dapat jaket juga. Ada potongan bulan untuk yang kredit. Potongan bulan itu untuk yang kredit selama 3 bulan tadi ya? Iya, 3 bulan. Itu untuk yang kredit, untuk yang cash. Untuk yang cash hanya jaket tadi. Jaket tadi. Betul. Ya, Kemudahan dalam administrasi?
Untuk kemudahan administrasi, teman-teman tinggal cukup datang aja ke dealer terdekat ataupun via media sosial. Untuk pembelian nanti tinggal lampirkan identitas diri, KK, kemudian KTP, pokoknya syarat-syarat pendukung nanti akan dibantu proses oleh tim kita. Oke, gitu. Cepet lah ya. Bisa cepet kok. Lelet, nggak ya gitu nggak ya. Oke, namanya kan kita customer, pembeli itu pengennya cepet set gitu. Apalagi untuk Vario 125 ini kan ini diidam-idamkan gitu. Jadi kalau prosesnya lama, kitanya juga gimana gitu kan ya. Tapi tenang aja Tribuners, untuk di TDM Lampung Honda ini pelayanannya tuh cepet banget ya, menomorsatukan customer pokoknya. Nah kalau untuk motor tuh bisa test drive nggak sih? Nah untuk saat ini memang untuk ketersediaan untuk test drive-nya untuk di Vario 125 kita belum ada. Tapi kalau teman-teman mau test drive, kita ada varian lain sih Kak. Jadi tetap ada unit Honda yang bisa dicoba, tapi untuk saat ini untuk Vario 125 kita belum ada kan. Itu karena memang baru banget launching kan ya. Baru banget sih ya. Jadi kan memang diperuntukkan untuk yang rebut-rebutan nih gitu ya. Nah selain itu nih, selain promo, kita berbicara masalah harga. Nah, harga ini kira-kira kisaran berapa atau gimana? Untuk harga itu kita ada dua tipe untuk saat ini. Jadi ada Vario 125 CBS itu dimulai dari 22.900.000 sama yang varian CBS ISS itu di 24.700.000 harganya. Jadi range-nya dari 22 juta sampai 24 juta, belum sampai 25 belum juta. Sampai 25 ya. Berarti kalau untuk tipenya sendiri ada tipe terendah sampai tertinggi? Yang terendah tadi yang CBS itu ada 2 pilihan warna, merah dan hitam. Kemudian untuk yang CBS IS ada 3 pilihan warna, hitam, kemudian putih dan juga biru. Itu untuk tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi yang sudah Smart Key. Udah Smart Key tadi gitu. Nah untuk ready stocknya kah atau harus inden dulu atau PO segala macam, bagaimana tuh? Nah untuk saat ini karena memang antusiasnya luar biasa nih dari teman-teman semua pengguna Honda setia khususnya, itu untuk saat ini unit kita masih kondisi inden untuk di Vario 125 karena memang antusiasnya luar biasa sih dari launching kemarin. Tapi untuk estimasi indennya sekarang di angka 1 sampai 1,5 bulan kok Kak, nggak terlalu lama lagi. 1 sampai 1,5 bulan ya. Jadi kalau Tribuners yang pengen itu harus memang cepet-cepetan. Jadi semakin lama juga indennya gitu ya. Jangan kelamaan mikir ya. Pokoknya kalau udah pengen langsung ke dealer aja deh gitu. Langsung ke dealer aja gitu ya. Kak Dani, kenapa sih Tribuners di rumah itu harus untuk membeli Vario 125 ini? Karena sebenarnya dari sisi harga tadi sudah dibilang sama Mas Tesar ya, bahwa sebenarnya harganya lebih merakyat ya untuk dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah gitu ya. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, itu tuh sebenarnya motor new Vario 125 itu identik dengan motor yang bisa segalanya gitu ya. Untuk ibu-ibu ke pasar karena punya bagasi yang besar juga. Buat anak-anak pelajar juga ditampil juga, dilihatnya juga untuk yang terlihat lebih keren gitu ya. Buat mereka yang bekerja di kantoran juga itu sudah mendukung dari segala fitur dan juga dari sisi estetika penampilannya juga. Nah, itu sih sebenarnya yang menjadikan Vario 125 ini menjadi salah satu primadona di Lampung. Jadi memang kenapa tadi ada inden gitu ya? Karena sebenarnya sebelum dikeluarkan yang terbaru itu banyak sekali yang sudah memesan. Gitu. Jadi memang karena saking banyak yang sudah memesan, jadi akhirnya ketika sudah di launching itu antrian. Dan memang kalau dari kita sendiri sih memang kemarin kan sempat ada isu tentang beli motor inden ini lebih cepat, beli motor kredit lebih cepat nih dapatnya. Itu tuh kalau di kami itu tuh benar-benar tidak kami terapkan sama sekali, dimana kami menyamaratakan pembelian kredit dan inden gitu ya. Jadi siapapun yang mau beli dengan pilihan mau kredit ataupun cash itu tetap kami layani dengan sama gitu. Wow, keren banget ya Tribuners. Nah kita mau berbicara terkait Vario 125 ini, tapi yang varian sebelumnya atau tipe selain ini ada nggak sih Kak? Ada. Jadi sebelumnya Vario itu kita punya dua tipe, yaitu Vario 125 dan Vario 150. Nah, yang pertama kali kemarin di awal tahun tuh kita perbaruan untuk Vario 160 karena sebelum itu kedua tipe tersebut sama nih, identik bentuknya. Nah, karena ada permintaan masyarakat masa 150 sama 125 sama, akhirnya pada saat awal tahun kita launching dulu Vario 160 dengan desain bodi yang berbeda dibandingkan 125. Nah, karena tetap antusiasme di 125 cukup tinggi, animo masyarakat juga baik, akhirnya kemarin Astra Honda Motor melakukan perubahan bentuk, walaupun perubahannya minor, tapi tetap mempertahankan ciri khas Vario 125 itu. Karena kalau kita lihat penggunanya itu banyak banget kalangan muda nih, anak sekolah, pelajar, mahasiswa, dan untuk komunitasnya tuh besar banget di Indonesia untuk komunitas Vario. Jadi
yang diminta oleh pengguna, kemudian komunitas dan juga masyarakat itu kita dengar semua, masukannya kita tampung sampai akhirnya terbentuklah dua varian yang berbeda, Vario 160 dan juga New Vario 125, tetap dengan mempertahankan identitas Vario itu. Oke, jadi yang Vario 150 tadi diganti dengan 160 ya. Jadi kan mungkin karena perbedaannya cuma sedikit gitu ya. Jadi kan masa perbedaannya sedikit banget gitu kan ya. Jadi udah jadiin satu aja gitu kan ya. Oke, kalau untuk dari signifikan harga itu harga di kisaran berapa? 160 ini? 160 tuh kita mulai dari angka 27 juta sampai 29.900.000. Jadi ada perbedaan harga itu yang sesuai cukup, juga ya dengan kualifikasi dan juga dengan tipenya ya. Jadi pilihan masyarakat tuh lebih banyak sih Kak sekarang. Jadi contoh misalnya pengguna Beat ingin naik kelas itu bisa dari Vario 125 dulu nih sebelum ke Vario 160 gitu. Iya benar. Jadi kan kalau 125 ini kenapa banyak menjadi populer karena harganya yang terjangkau kemudian tapi irit bahan bakar sama juga tetap bertenaga mesinnya. Bertenaga juga. Jadi memang ini middle class tapi itu rasanya kayak high class gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau di Vario 160 tadi itu apa aja sih kualifikasinya Kak? Oke, untuk 160 itu yang pasti untuk body sekarang dia looks scooter bike yang besar bodinya gambot, kemudian secara bannya juga lebih lebar. Yang pasti mesin sih yang akan berbeda karena untuk mesinnya di 160 dengan generasi terbaru, kemudian rangkanya juga sudah ESAF. Tapi tetap teman-teman kalau misalnya pengguna Beat jangan langsung ke 160 dari 125 dulu. Iya, jadi bertahap nih. Bertahap gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini bisa jadi rekomendasi untuk tribuners yang suka dengan bodi-bodi motor gitu ya, dengan varian yang besar gitu bodinya, mungkin bisa ambil yang di 160. Tapi kalau untuk yang masih suka-suka bodi yang ramping gitu, medium gitu, nggak terlalu besar dan juga tetap gagah, kita bawanya ya Vario 125 ini gitu. Nah, kalau untuk lain selain 160 ada lagi nggak sih Kak Dani? Kalau untuk Vario sendiri memang kita ada di dua sesi itu ya, ada Vario 125 dan juga Vario 160. Tapi kalau untuk jenis-jenis lain nih sebenarnya ada kita ada PCX, ada ADV, ada juga yang kemarin baru launching untuk motor sport. Kita memang kalau Honda kan identik lengkap serba ada ya, paling nggak ada gitu ya, apa nggak ada gitu. Nah, jadi memang sebenarnya buat teman-teman yang saya tuh agak kurang tertarik nih karena memang sebelumnya sudah pernah punya 125, boleh untuk coba lihat-lihat produk lain juga karena ada 160 tadi Varionya dan juga ada jenis-jenis motor lain yang tentunya pasti sesuai dengan mimpi dari teman-teman semua. Iya, dan sesuai dengan budget juga ya. Iya, intinya sih disesuaikan kebutuhan. Sesuai kebutuhan juga, jadi harus disesuaikan. Jangan memaksakan kalau budgetnya segini harus yang segini, enggak. Karena di Honda itu semuanya ada gitu ya. Jadi tinggal tribuners aja yang pilih, wah kebutuhan yang mana nih dan juga budgetnya cukupnya yang mana, itu bakal langsung dari tim Honda yang menentukan. Bisa konsul-konsul juga kan ya? Bisa dong pastinya. Jadi yang mau lebih tahu detailnya itu enaknya memang datang langsung ya Kak ya, datang langsung konsul dengan customer service-nya atau dengan siapa sih biasanya? Kalau ketemu kita ke dealer langsung biasanya dengan sales counter ya. Sales counter. Kemudian kalau misalnya via Instagram juga kita ada media sosial ya. Setiap dealer nanti bisa tanya-tanya. Bisa juga tanya-tanya di situ. Wow. Di Honda Lovers Lampung. Honda Lovers Lampung ya Tribuners. Jadi kalau mungkin masih di luar kota ataupun masih di luar daerah belum sempat ke dealer, bisa tanya-tanya dulu tuh dari via Instagram ya, dari via chat gitu ataupun WhatsApp bisa ya. Gitu. Jadi Honda tuh nggak mempersulit. Memang mempermudah semua jalan gitu ya. Oke. Nah, kalau dulu tuh kayaknya yang digandrungi yang jadi populer tuh Beat ya. Sekarang memang lagi masanya Vario banget nih, kayaknya naik banget nih. Oke, jadi kita ada kelas-kelas kita kelas. Kalau untuk Beat tuh kita di bahasa gitu ET low, kemudian di Vario 125 itu ET medium ya. Jadi memang pasarnya untuk pengguna Vario 125 ini sebenarnya bukan mengambil pasar Beat, tapi pengguna Beat atau pengguna sebelumnya menggunakan motor Beat itu untuk naik kelas tuh kita arahkan ke Vario 125 dulu nih sebelum ke lebih tinggi. Jadi kita segmentasinya kita buat cukup jelas sih Kak. Jadi bisa teman-teman pakai Beat udah 5 tahun, apa yang gantinya kemana yang cocok kita arahkan ke Vario 125 dulu. Oke, gitu. Benar-benar. Jadi kan kita tuh Nabi Muhammad aja menyarankan sunnah ya untuk naik lebih naik gitu ya. Jadi kalau Tribuners nih mungkin
pakai Beat gitu kan ya, seperti saya mungkin pakai Beatnya pengen naik kelas gitu, berarti bisa diarahkan yang ke Vario. Mungkin bisa coba di 125 ini dulu ya variannya. Oke. Nah mungkin ada dari Kak Dadi dan Kak Tesla pengen kasih tahu Tribuners seputar informasi terkait dengan Vario 125 ini, dipersilakan. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya tadi tentang produk sudah banyak yang jelasin ya. Tapi aku mau reminder lagi sih bahwa hati-hati tentang penipuan ya, karena itu hal yang sangat sering terjadi tentang Honda. Masih ada ya Kak? Sangat sekali. Wow. Nah itu perlu diperhatikan juga nih teman-teman, bahwa jangan sampai ketika nanti teman-teman berhubungan dengan sales dan lain sebagainya, teman-teman melakukan transaksi itu dengan bayar DP atau melakukan pembayaran secara lunas dan lain sebagainya, itu melalui bukan akun bank resmi ya, bukan bank dengan atas nama dealer tersebut. Nah itu jangan sampai, karena memang apabila itu terjadi dari dealer sendiri itu tidak bisa menanggung apabila terjadi penipuan. Jadi lebih amannya teman-teman bisa datang ke dealer langsung, atau kalau mau melakukan pembayaran online ataupun secara virtual, itu teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran ke nomor-nomor rekening yang memang sudah terdaftar atas nama dealer tersebut. Gitu. Dan pastikan kwitansinya resmi. Kwitansinya resmi ya. Jadi ternyata memang masih banyak banget di luar sana penipuan-penipuan mengatasnamakan dealer-dealer tertentu gitu ya. Jadi untuk kita para Tribuners itu lebih berhati-hati dalam transaksi, apalagi sekarang zamannya krisis-krisis nih. Jadi itu tadi tuh, makin banyak kebutuhan, makin banyak juga ya orang berbuat jahat dan kriminal tuh bisa terjadi di mana aja. Tapi kan kita sebagai individu harus lebih berhati-hati lagi. Nah dengan adanya tayangan dan juga edukasi dari Honda Lampung ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi untuk Tribuners di rumah, referensi juga untuk berkendara, memilih apalagi Vario 125 ini, dan tentunya hati-hati terhadap penipuan itu. Oke. Terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menonton ya. Terima kasih juga untuk Kak Denny, Kak Tesla udah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga udah memperkenalkan ya varian terbaru dari Honda, yaitu Vario 125. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi dan referensi banget untuk Tribuners yang masih bingung nih ya mau ganti ke varian yang mana. Ini bisa jadi rekomendasi Tribuners. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Bincang Otomotif bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Terima kasih dan sampai jumpa.